Pengembangan masyarakat. A. Pengertian pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat atau bisa disebut dengan development merupakan suatu proses perubahan semua aspek tersebut yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana untuk meningkatkan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Aspek tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Namun, dalam pengembangan masyarakat, semua aspek kehidupan dapat dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembangunan, terutama aspek manusianya sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengembangan masyarakat. B. Tujuan pengembangan masyarakat harus mampu menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat berperan serta dalam semua tahapan dan aspek kegiatan pengembangan masyarakat. Tujuan akhir dalam pengembangan masyarakat ini yaitu perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri. Selanjutnya C. Falsafah kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam falsafah kegiatan pengembangan masyarakat ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, bekerja berdasarkan kebutuhan. Poin yang kedua, masyarakat ingin terbebas dari kemiskinan dan penderitaan. Yang ketiga, masyarakat ingin bebas menentukan dan memilih jalan hidupnya. 4. Penghargaan terhadap nilai-nilai dalam masyarakat. 5. Masyarakat sebagai sumber daya potensial. 6. Program pengembangan masyarakat mencakup perubahan perilaku yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan poin yang terakhir, masyarakat harus mampu menolong dirinya sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengembangan masyarakat. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, memiliki wadah kegiatan yang terorganisir. Yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek. Yang kelima, ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pengembangan. Yang keenam adalah meningkatkan peningkatan partisipasi dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah keharusan membantu lapisan masyarakat. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah adanya dukungan atau bantuan dari pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, dan lain-lain. Pengembangan kelembagaan. Dalam pengembangan masyarakat, komponen sistem sosial lain yang harus diperhatikan adalah adanya lembaga-lembaga formal dan lembaga non-formal. Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, maka bila masyarakat dikembangkan, kelembagaan yang ada di dalamnya juga harus dikembangkan. Pengembangan kelembagaan sering dipadankan dengan pembinaan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan merupakan proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan ketersediaan dana yang terbatas. Proses ini dapat secara internal diinisiasi oleh manajer atau dicampur tangani dan dipromosikan oleh pemerintah atau oleh badan-badan pembangunan. Isu-isu dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama, masalah keberlangsungan yang terdiri dari 1. Masalah sosial kultural. Pembangunan di masyarakat telah membawa dampak perubahan pesat. Oleh karena itu, kita harus berupaya menjaga kelangsungan nilai-nilai sosial dan nilai budaya. Nilai budaya tersebut harus diperhatikan oleh semua pihak. Selanjutnya ada faktor kelembagaan. Nah, dalam hal ini, keberlangsungan pembangunan masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung oleh lembaga pelaksana maupun lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus diupayakan agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor keuangan. Faktor keuangan pembangunan masyarakat harus dipertimbangkan skala prioritasnya, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatannya. Lalu ada faktor ekonomi. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah indikator ekonominya. Nah, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat ataupun inkomersi per kapita. Lalu yang kedua, pengetahuan kemiskinan. Permasalahan terbesar dalam pembangunan masyarakat adalah masalah kemiskinan. Nah,
Salah satunya adalah masalah kemiskinan struktural. Hal ini disebabkan oleh kelompok miskin yang tidak bisa terlepas dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang memungkinkan golongan miskin dapat mengakses semua kebutuhan keperluan dan agar kita bisa mengejar ketinggalan dari golongan lain. Yang ketiga adalah ketimpangan dalam hubungan sosial, terdiri dari kelompok dan kelas sosial. Ketimpangan ini merupakan pembangunan yang telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kelompok maupun antara kelas masyarakat. Nah, kondisi ini harus cepat dihilangkan. Selanjutnya adalah hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, dalam pembangunan ke depan, kelompok-kelompok lemah harus diperhatikan agar stabilitas nasional dapat dipertahankan demi kelangsungan pembangunan nasional. Yang kelima adalah tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting dalam masyarakat seringkali membela kepentingan individu daripada kelompok dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, harus dioptimalkan dalam pembangunan masyarakat. Dan yang terakhir adalah konflik-konflik penting. Nah, tokoh masyarakat sangat penting dalam pemerintahan guna membela kepentingan kelompok. Hal ini berakibat terjadinya konflik kepentingan yang mengabaikan kepentingan nasional. Nah, kejadian ini harus diantisipasi guna dalam melancarkan pembangunan nasional. Nomor 4, ada pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia. Di dalamnya kita membahas beberapa hal. Yang pertama adalah HAM atau hak asasi manusia yang masih sampai saat ini masih menjadi sorotan utama dalam pembangunan. Karena masih banyak pelanggaran HAM, kemudian kurangnya pemahaman tentang HAM, dan pelanggaran-pelanggaran HAM itu dibiarkan saja, tidak ditindaklanjuti. Dan poin yang kedua adalah kebebasan berpolitik dan berdemokrasi adalah hal yang kita perjuangkan di era reformasi, karena dalam Orde Baru ini sangat terbatas. Diterbitkannya pasal 28 Undang-Undang 1945 adalah cikal bakal dari kebebasan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia. Kemudian ada demilitarisasi atau pelengseran ABRI dari panggung politik Indonesia dan mengembalikan fungsi TNI dan Polri yang seharusnya. Kemudian nomor 5 ada pembahasan tentang partisipasi. Ada 2 poin di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah pembangunan yang berpusat pada manusia. Artinya di sini bahwasannya pembangunan yang selama ini kita lakukan itu hanya berfokus pada fisik saja, melupakan subjeknya manusia. Dan kemudian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah untuk memberdayakan manusia-manusia ini, karena ketika pembangunan fisik sudah terjadi tapi manusia tidak bisa mengikuti, maka itu akan percuma. Itulah dibutuhkannya pemberdayaan. Kemudian ada yang kita bahas adalah pengembangan kelembagaan. Di dalam pengembangan kelembagaan ini ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah lembaga yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Artinya apa? Di sini bahwasannya setiap tingkatan ini lembaga-lembaganya harus bersifat kredibel dan proporsional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada manajemen. Setiap lembaga yang menjalankan kelembagaannya haruslah mempunyai manajemen yang bagus, menjamin mutu dan menempatkan orang-orang yang memang sesuai. Dan manajemen ini diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau evaluasi. Kemudian baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai isu-isu dalam pengembangan masyarakat. Yang ketujuh ada penyesuaian struktural yang meliputi pasar dan negara. Dalam pembangunan, perekonomian hendaknya diarahkan untuk akomodasi terhadap kondisi pasar dengan peran negara sebagai fasilitator dan regulator. Selanjutnya ada swastanisasi dan liberalisasi. Negara sebagai regulator dalam proses pembangunan memberi peluang kepada dunia usaha termasuk swasta agar lebih berperan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selanjutnya perdagangan. Upaya meningkatkan kemandirian pembangunan identik dengan upaya meningkatkan devisa melalui peningkatan nilai perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada sektor kegiatan formal dan non-formal. Sektor formal umumnya didominasi oleh kalangan pedagang kelas atas seperti pengusaha. Sedangkan untuk sektor non-formal biasanya didominasi pedagang kelas bawah seperti pedagang kaki lima. Dan selanjutnya ada intervensi yang ditentukan oleh permintaan. Dalam pembangunan, perbaikan produksi dalam negeri hendaknya selalu mengacu kepada kebutuhan pasar. Yang terakhir atau nomor 8, ada perlindungan lingkungan yang meliputi tingkat bahaya dan degradasi. Pembangunan selalu memanfaatkan lingkungan yang dapat membawa manfaat baik bagi hidup manusia, dan jika terjadi degradasi di dalam lingkungan,
maka hendaknya diminimalkan agar lingkungan dapat dimanfaatkan selama mungkin. Selanjutnya, dampak lingkungan. Dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Namun, pengelolaan dampak lingkungan secara arif tidak akan menimbulkan kerusakan yang parah pada lingkungan. Selanjutnya, manajemen sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan kelangsungan sumber daya sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. G. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Pertama, pengembangan terpadu. Kedua, melawan kerugian struktural. Ketiga, HAM. Keempat, keberlanjutan. Kelima, pemberdayaan. Keenam, personal dan politik. Ketujuh, kepemilikan masyarakat. Kedelapan, mencari jalan keluar sendiri. Kesembilan, kemandirian. Kesepuluh, tujuan jangka menengah dan visi yang jelas. 11, pengembangan organik. 12, pengembangan bertahap. 13, keahlian eksternal. Ke-14, pembangunan bertahap. 15, proses dan hasil. 16, keutuhan dan keterpaduan proses. 17, tanpa kekerasan. 18, inklusif. 19, konsensus. Dan 20, kerjasama. 21, partisipasi. Dan terakhir yaitu pembatasan.